Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Retno Wulandari, selaku moderator dari kelompok 6. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Umami dengan NPM 41153030210051. Nama saya Septian Maulana dengan NPM 41153030210053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Bulpon dengan NPM 41153030210040. Perkenalkan, nama saya Farhan Fatur Rahman dari kelas A2 dengan NPM 41153030210119. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi percakapan. Percakapan merupakan interaksi sehari-hari yang informal. Tetapi dalam teori komunikasi, kata tersebut memiliki makna khusus. Percakapan adalah sebuah rangkaian interaksi dengan awal dan akhir. Singkatnya adalah sebuah interaksi yang memiliki awalan dan akhiran, di mana ada hal yang memulai dan ada hal yang mengakhiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Septian. Pada kali ini saya akan menjelaskan tradisi sosiopologis. Tradisi ini menjelaskan bagaimana menyesuaikan perilaku kita dengan orang lain, apa yang terjadi ketika dugaan kita dilanggar, juga bagaimana kita dapat mendeteksi kebohongan yang berdasarkan pada perilaku orang lain. Dalam tradisi sosiopologis itu terbagi menjadi dua teori, yaitu teori akomodasi dan teori adaptasi. Teori akomodasi merupakan teori yang dirumuskan oleh Howard Giles dan para koleganya. Teori ini menjelaskan bagaimana cara kita menyesuaikan perilaku komunikasi kita terhadap tindakan orang lain. Contohnya yaitu ketika kita melihat dua orang dalam sebuah percakapan dan menyilangkan tangan mereka. Giles dan para koleganya telah menetapkan sebuah pengamatan umum bahwa para perilaku komunikasi yang sering kali saling meniru perilaku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahri. Sama halnya ketika dua pembicara dapat saja menyesuaikan aksen mereka agar terdengar sama, berbicara dengan kecepatan yang sama atau menggunakan gerak tubuh yang sama. Kadang-kadang pembicara melakukan hal yang berbeda dan sebenarnya melebih-lebihkan perbedaan mereka. Yang kedua, ada teori adaptasi. Menurut Judy Burgon dan para koleganya melihat bahwa para perilaku komunikasi memiliki sejenis sinkronasi interaksional atau pola maju mundur yang teratur. Jika Anda akan merekam sebuah percakapan antara Anda dan seorang teman, Anda mungkin akan melihat pengaruh ini pada beberapa saat. Anda mungkin melihat bahwa Anda berdua bersikap dalam cara yang sama, mencerminkan atau memusat dalam sebuah pola resiprokal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu sosiokultural dan juga analisis percakapan. Tradisi sosiokultural membantu kita tentang tema percakapan, apa yang menyatukan manusia dan bagaimana pelaku percakapan berbagai makna. Dan juga berfokus pada bagaimana pelaku komunikasi bekerja sama dalam sebuah cara yang tersusun untuk mengatur pembicaraan mereka. Ada 4 yang dicakup: interaksionisme simbolis, teori pemusatan simbolis, analisis percakapan, dan teori perundingan rupa. Selanjutnya ada analisis percakapan. Analisis percakapan merupakan ilmu yang berasal dari ilmu sosiologi yang disebut etnometodologi. Ilmu ini berisi tentang analisis mengenai manusia mengatur kehidupannya sehari-hari. Ilmu ini dipelopori oleh seorang ahli yang bernama Harold Garfinkel yang juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Namun, ilmu ini berbeda dari cabang ilmu sosiologi lainnya, dikarenakan ilmu ini tidak menganalisis keadaan sosial itu sendiri, melainkan ilmu ini menganalisis bagaimana masyarakat membentuk hakikat dalam pranata sosial itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi sibernetika. Tradisi ini menjelaskan bahwa terdapat suatu sistem kompleks di mana setiap aspeknya saling berinteraksi, bergantung, dan mengaruhi satu sama lain. Ada pemikiran utama dari tradisi sosiopsikologis bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang menjadi bagian dari suatu lingkungan sosial. Lalu ada manajemen keselarasan makna. Teori ini dikembangkan oleh Wiban Ratmers, Venon Cronen, dan kolega. Mereka merupakan sebuah pendekatan komprehensif terhadap suatu interaksi yang memakai tata cara kompleks dan tindakan serta makna yang selaras dalam komunikasi. Misalnya ketika Anda sedang berada dalam sebuah percakapan,
Anda sedang melakukan dua hal. Pertama, Anda memberikan makna terhadap situasi tersebut, serta perilaku dan pesan dari orang lain. Kedua, Anda memutuskan bagaimana menanggapi atau bertindak dari situasi tersebut. Selanjutnya adalah tradisi kritis. Tradisi kritis menunjukkan kepada kita bagaimana menggunakan bahasa dalam percakapan yang menciptakan pembagian sosial dan memegang teguh pandangan kesetaraan yang membentuk komunikasi dengan memberi wewenang kepada semua kelompok. Jadi, dalam tradisi ini kita harus memandang bahwa semua itu setara dan harus bisa menyesuaikan, seperti contohnya ketika lawan bicara kita tidak mengerti bahasa yang kita gunakan, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Perspektif bahasa dalam kebudayaan. Johnson mengusulkan 6 asumsi atau aksioma dari perspektif bahasa. Yang pertama, semua komunikasi terjadi dalam kerangka kerja budaya. Yang kedua, semua individu diam-diam mengolah pengetahuan, kebudayaan yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Yang ketiga, dalam masyarakat multicultural, ada ideologi linguistik yang dominan yang menggantikan atau mengesampingkan kelompok budaya lain. Yang keempat, anggota kelompok yang terpinggirkan mengolah pengetahuan tentang kedua budaya mereka dan dominan. Yang kelima, pengetahuan kebudayaan, baik yang terpelihara dan dapat begitu saja secara konstan berubah. Yang terakhir, ketika semua budaya pendamping saling mempengaruhi dan mempergunakan satu sama lain. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.